Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladzi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin qaribunna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق Rasul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada siang hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mengangkat suatu tema mengenai pilar-pilar kehidupan. Ya. Ada pondasi, ada pilar. Ini tentunya dibedakan antara pondasi dan juga pilar. Ya. Pondasi itu kan berarti apa yang ada di bawah ini. Tempat kita berpijak atau tempat berdirinya pilar. Nah, apabila kita mempelajari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, salah satunya adalah yang ditulis satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, yaitu hadis Arba'in, ya, maka kita akan masuk atau menemukan ada satu hadis yang mana hadis ini apabila boleh dipinjam istilah dari Al-Quran, yaitu Ummul Kitab, ya. Ummul Kitab itu kita fahami semua bahwa ada yang namanya surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini kita katakan dengan Ummul Kitab, walaupun banyak sekali kalimat-kalimat atau nama-nama yang disematkan kepada surat Al-Fatihah ini, ya. Ada juga yang menyematkan dengan kalimatnya yaitu Sab'ul Masani, yaitu surat yang ada 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, yang dahsyatnya Al-Fatihah itu walaupun diulang mau sampai berapa kali pun orang-orang itu tidak bosan untuk mengulangnya. Berbeda dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Kalau seandainya dalam sholat yang kita baca suratnya, ayatnya hanya itu-itu saja, itu lama-kelamaan ada rasa bosannya begitu, ya. Ya, baik yang membacakan apalagi yang mendengarkan, kira-kira begitu, ya. Kalau ada imam masjid di masjid kita, tiba-tiba di dalam sholat maghrib atau subuh atau isya yang dibaca suratnya itu-itu aja, ya. Lama-lama akan bosan mendengarnya. Namun Al-Fatihah kenapa tidak? Ini berbeda. Nah, kalimat Al-Fatihah ini kemudian maka dipinjam salah satunya itu Ummul Kitab. Ummul Kitab. Kalau kita masuk ke dalam ranah hadis, maka ada satu hadis yang apabila boleh untuk dipinjam kalimat dalam istilah tersebut, maka hadis ini merupakan Ummul Hadis. Jadi induknya daripada hadis-hadis yang ada, itu menginduk pada hadis ini. Dan hadis ini terletak di dalam hadis nomor 2 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis pertama yaitu perkara tentang niat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan seterusnya. Nah, itu hadis yang pertama yaitu mengenali masalah niat. Niat terletak di dalam hati tentunya. Terletak di dalam hati. Dan segala macam ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah ibadah hati. Hati dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Di dalam satu kitab klasik, ya, dinamakan dengan satu kitab ini Istafti Qalbak judulnya. Ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Istafti Qalbak, di dalam kitab ini
Imam At-Tirmizi membagi hati itu menjadi 4 bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Di bagian luar dinamakan dengan sadar atau sudur. Sadar. Kalau kita istilahkan dari kantor ini misalnya, maka yang namanya sadar itu adalah bagian halaman. Pagar dan halaman. Kalau istilahkan rumah, maka sadar itu pagar dan halaman. Di sanalah letaknya yang namanya bisikan-bisikan syaitan masuk ke dalam hati manusia. Jadi kalau sudah mulai hati ini ada bisikan-bisikan untuk berlaku kemaksiatan, maka itu adanya di bagian sadar itu. Ya. Masuk ke dalam lagi, ini dinamakan dengan qalb. Dengan qalb. Di dalam qalb inilah terletaknya cahaya keimanan. Adanya raja, khauf, ridha, ya, dan lain-lainnya. Itu adanya di qalb. Dan qalb ini istilahnya adalah rumah atau bangunan rumah dari hati tersebut, itu dinamakan dengan qalb. Masuk ke dalam lagi, ada yang dinamakan dengan fuad. Fuad. Itu di bagian dalamnya lagi. Kalau di dalam rumah, maka yang menjadi bagian dalam rumah itu, yang paling penting adalah master bedroom. Tempat kita beristirahat, kan begitu ya. Master bedroom. Itu fuad. Fuad ini yang apabila di bahasa Indonesia kan, maka dia akan dikatakan dengan hati nurani. Hati nurani. Itu adanya di fuad. Ya. Nah, masuk lagi ke lebih dalam, ini dinamakan dengan lub. Lub. Lub itu adalah tempat tidur di dalam master bedroom tersebut. Apabila orang ingin beristirahat di dalam kamar, yang paling nikmat ya di atas dari kasurnya kan, bukan di bawah ya, atau di dalam kamar pun ada toilet di dalamnya dan lain-lain. Ini di atas kasurnya. Nah, lub ini ya, inilah tempat bersarangnya tauhid seorang hamba, itu adanya di lub tersebut. Di lub. Kalau seandainya seorang hamba itu itu goyah tauhidnya, maka bisa dikatakan hatinya telah rusak. Cenderung akan ke arah mati. Dengan singkat saja, ada sadar, di mana sadar ini adalah tempat bisikan syaitan. Masuk ke dalam itu ada yang namanya qalb, di mana qalb ini adalah tempatnya ridha, cahaya keimanan, raja, khauf, itu adanya di sana. Masuk ke dalam lagi ada yang namanya fuad, di mana semua hal itu ditetapkan dalam hati. Dia sudah tetap dan dia akan melakukan sesuatu, baik kebaikan maupun keburukan, kemaksiatan. Nah, di dalamnya lagi itu ada namanya lub atau tempat beristirahatnya, tempat bercokolnya yang namanya tauhid. Saya ingin tanya dulu nih, supaya takribul faham, mendekatkan pemahaman. Seandainya seseorang itu berzina, ya, maka bagian mana hatinya yang sudah rusak? Apabila seorang melakukan perzinahan, yang rusak itu bagian mana? Sadarkah? Qalbkah? Atau fuad? Atau lub? Di mana? Mas Eka? Di mana itu? Pada saat dia sudah melakukan perzinahan. Gimana? Fuad. Fuad. Karena sudah tetap hatinya dan dia melakukan perzinahan itu. Ya. Tetapi pada saat dia baru menelpon lawan dari pelaku zinahnya, dia baru telepon ini. Halo, janjian yuk. Di mana? Di sini, di hotel ini, begini, begini, begini. Ah, itu yang rusak mana? Setan itu baru masuk sampai di mana itu? Masuknya di qalb. Karena dia sudah melakukan upaya. Tapi kan belum kejadian. Bisa jadi pada saat sampai di hotel itu dia balik arah. Nggak jadi ah. Karena lihat temannya, karena lihat yang lain-lain begitu. Bisa jadi. Tapi belum kejadian. Nah, apabila dia baru berpikir saja, pulang kantor kayaknya zina nih. Baru berpikir aja. Belum melakukan upaya apa-apa, berarti itu baru bisikan syaitan di sadar.
Namun pada saat seseorang sudah pergi ke dukun, main santet dan lain-lain, ya, syirik, maka lubnya yang rusak. Karena pelaku zina, belum tentu yang namanya pelaku zina itu kemudian dia melakukan kesyirikan. Belum tentu. Ya. Namun pada saat lub yang hancur, mudah sekali dia melakukan apa-apa yang ada di depannya. Oleh karena itu, yang namanya niat itu tempatnya di dalam, di lub. Itu tempatnya niat di dalam gitu. Ya, di dalam. Masuk ke sadar, masuk ke yang namanya qalb, masuk kepada yang namanya fuad, ya. Nah, dia pun akan mengokohkan yang ada di dalam. Maka di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, bab pertama yang ditulis atau yang pertama kali dibahas adalah perkara mengenai niat. Niat. Nah, setelah itu, beliau membahas mengenai perkara yang dinamakan dengan umul hadis atau diistilahkan dengan umul hadis. Pusatnya, ibunya, sumbernya dari hadis-hadis yang lain, yaitu perkara mengenai hal ini. Pada saat di dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala, ya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, istala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sya'r, la yura alaina أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau bersama dengan sahabat yang lain itu sedang duduk-duduk bersatu majelis dengan Rasulullah SAW. Sampai pada saat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki ini langsung meringsak masuk, duduk di hadapan Rasulullah SAW, ya. Dan pada saat diperhatikan, laki-laki ini tidak ada yang mengenal, tidak ada yang mengenal. Karena saat itu di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW satu dengan yang lain itu saling mengenal. Madinah itu belum besar, masih kecil. Saat kemudian orang ini masuk ke dalam, dilihat, ini siapa ya? Gak ada yang kenal. Namun dilihat bahwa rambutnya hitam, bajunya putih bersih, tidak tampak sedikit pun dari laki-laki ini kalau dia sedang safar. Gak tampak. Kalau sekarang bisa nggak tampak, karena orang naik mobil begitu ya, nggak kelihatan kalau dia safar. Tapi kalau zaman dulu nggak. Orang kalau tidak ada di daerah itu, berarti dia dari tempat yang jauh dan pasti bajunya lusuh. Rambutnya acak-acakan. Ini nggak tampak sama sekali. Dan orang ini langsung duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lutut dan lututnya sampai-sampai bertemu dengan lututnya Rasulullah SAW. Bertemu. Dan diletakkan tangannya di atas paha dari Rasulullah SAW sambil mengatakan, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku, beritahukan aku apa itu Islam. Apa itu Islam? Saat itu kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah SAW menjawab dengan syahadat. Syahadat. Ya. Syahadat ini, teman-teman sekalian, merupakan pondasi dari agama kita. Pondasi. Syahadat ini letaknya di mana berarti itu? Di mana tadi? Lub. Betul. Asantum. Lub. Tempat syahadat itu di lub. Jadi pada saat tadi antum mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, pada saat tahiyat tadi, ya, bergetar enggak lubnya? Bergetar enggak? Kalau dia tidak bergetar, ini tandanya keimanan kita bermasalah itu. Tandanya lub kita bermasalah. Jangan-jangan lagi menuju kepada hati yang mati. Jangan-jangan menuju kepada hati yang kosong. Jangan-jangan yang namanya lubnya sudah berkarat. Subhanallah. Karena apa? Saat dia syahadat
pun membaca syahadatain ini, gak bergetar hatinya. Gak bergetar. Padahal ciri-ciri orang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila mendengarkan nama Allah disebutkan, apalagi dia mengucap persaksian tidak ada Tuhan selain Allah, hatinya bergetar. Kalau tidak, berarti imannya bermasalah, ada problem itu. Yang problem di mana? Letak iman itu bercokol. Jadi problemnya bukan hanya di sudur, udah meringsak masuk ke dalam. Subhanallah. Dan saat itu, kita perlu mempertanyakan, ini kenapa ya? Ada apa dengan diri saya? Kok hati ini tidak bergetar pada saat mendengarkan nama Allah disebutkan? Azan, masuk waktu azan, langsung muadzin mengumandangkan azan. Tapi apakah seluruh orang yang beragama Islam di tempat ini datang ke masjid untuk sholat? Belum tentu. Jangan-jangan ya antum-antum lagi, kan begitu kan? Ya. Ada mungkin orang di sebelah kita, sama muslim juga, dengar azan, nggak tergerak hatinya. Sama temannya di sebelah sudah dicolek, azan, sholat, nggak gerak juga hatinya. Nggak tergerak. Tapi ada yang non-muslim, dengar azan, hatinya bergetar. Loh, aneh ya, saya kenapa kalau setiap dengar azan itu kayak mau ke masjid, tapi kan saya bukan Islam. Ini suatu fenomena yang luar biasa sebetulnya. Nah, seseorang itu mendengarkan nama Allah disebutkan, hatinya bermasalah, maka tidak ada getaran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan benchmarknya, orang-orang beriman itu pada saat dibacakan ayat-ayat Allah kepada dirinya, bertambah imannya. Pada saat bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia ingat kembali bahwa hanya kepada Allah sajalah mereka menyandarkan segala harapan. Menyandarkan segala harapan. Nah, kalimat pertama setelah syahadatain kemudian disambung. Apa? Wa aqamas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Yang kedua kemudian yang disebut setelah pondasi agama kita yaitu syahadatain, yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah pilar-pilar kehidupan di dalam kehidupan kita. Pilar yang pertama yaitu salat. Menegakkan salat. Ya, wa aqamas shalah. Salat insyaallah sudah hafal semua bacaannya. Namun, apakah seluruhnya tadi yang sholat di sini faham dengan apa yang dia baca? Jangan-jangan hanya sekedar hafal. Jangan-jangan setiap kalimat yang dibaca itu dia nggak faham seluruhnya. Tapi kalau urusan dunia dia nggak faham, dia browsing langsung cari. Kenapa pada saat bacaan sholat dia nggak faham? Dia tidak kemudian mencari tahu apa maknanya. Sementara perintah sholat, saat untuk menegakkan sholat, itu bukan hanya ikra. Coba buka di dalam surat Al-Ankabut, di ayat ke-45. Allah perintahkan di sana, Utslu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Utslu. Apa arti utslu? Yang diterjemahkan di dalam terjemahan ayat tersebut. Utslu itu, ya kalau antum baca terjemahannya, maka hanya diartikan dengan bacalah. Bacalah. Kalau gitu, utslu nggak ada perbedaannya sama ikra. Ikra itu bacalah juga. Ya. Sudah mafhum kita. Ikra, bacalah. Utslu, bacalah. Ini bacalah yang bagaimana? Ini pastinya ada perbedaan. Karena akar katanya berbeda. Ikra itu dari qara'ah. Utslu itu akarnya dari tilawah. Dari tilawah. Maka pada saat ada suatu acara, ada orang membacakan Al-Quran dengan artinya, maka dinamakan dengan tilawatil Quran. Ya. Bukan ikra Al-Quran, bukan. Ya, bukan. Tapi tilawatil Quran. Karena dia bukan hanya membaca
kalimat dalam bahasa Arabnya, tetapi disampaikan maknanya. Nah, perintah Allah tentang sholat, saat kita menegakkan yang namanya pilar pertama di dalam kehidupan kita, Allah perintahkan kalimatnya utslu, bukan ikra. Utslu. Yang di dalam kamus bahasa Arab, kalau kita lihat makna dari utslu itu adalah satu bacalah, yang kedua pahami, yang ketiga amalkan. Utslu itu perintah. Bukan hanya untuk membaca bacaan di dalam sholat, tetapi memahami bacaan sholat itu, baru kemudian mengamalkannya. Maka baru clear. Perintah Allah setelah utslu dari apa? Sebagian dari kitab itu, minal kitab, baru aqimis sholat. Sholat itu tegakkanlah dengan pemahaman dan bacaan yang benar. Itu maksudnya. Karena bacaan harus benar. Jangan sampai ada imam masjid, bacaan Al-Fatihahnya masih ngaco. Atau kemudian yang namanya lahjahnya, lafadznya, ya, makharijul huruf, tempat keluar hurufnya itu, ya, dia tidak pas. Itu bisa merubah makna. Bisa berubah makna. Ini bahaya sekali. Nah, dengan bacaan yang benar dan pemahaman yang benar, baru sholat itu akan memberikan faedah kepada siapa yang melakukannya. Siapapun. Faedahnya apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Faedah yang pertama, manfaat yang langsung bisa dirasakan orang yang melakukan sholat dengan baik dan benar. Yang pertama, dia akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelum sholat. Jadi aneh. Kalau ada orang sholat, habis sholat, gibah. Ada orang sholat, ya, habis sholat nih, masuk ke ruangannya, tanda tangan, ya, proyek fiktif. Tanda tangan, markup dalam satu proyek. Tanda tangan kemudian hal-hal yang buruk. Dia melakukan kezoliman. Dia melakukan kemungkaran. Itu aneh. Karena apa? Baru habis sholat. Wah, dia mah sholatnya rajin, Ustadz. Iya, dia baru jadi tukang sholat. Belum jadi ahli sholat. Yang Allah inginkan kita itu menjadi ahli ibadah. Bukan tukang ibadah. Tukang ibadah itu beda dengan ahli ibadah. Tukang bangunan dengan arsitek. Beda. Beda. Dengan ahli teknik sipil. Beda. Ya kan? Tukang batunya dengan ahli teknik sipilnya. Beda. Nah, yang Allah inginkan kita menjadi ahli ibadah. Untuk sholat khususnya, yang pertama baca, pahami, baru diamalkan. Kalau dia melakukan sholat dengan bacaan yang benar, maka sebelum sholat dia berniat melakukan kemaksiatan, pada saat dia sholat, dia akan lupakan kemaksiatan itu. Dia berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah atau manfaat sholat yang dilakukan dengan baik dan benar adalah hatinya akan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Jadi ada ketenangan yang Allah berikan dimasukkan ke dalam hati seorang hamba yang melakukan sholat dengan baik dan benar. Di mana dalilnya? Di dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat ke-13 di ayat ke-28. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Yaitu kata Allah orang-orang yang beriman yang lihat, ya, hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang. Yang kita barusan lakukan, yang antum barusan lakukan, ini kan mengingat Allah. Loh, Ustaz, mengingat Allah kan zikir, bukan sholat. Itu tadi ayatnya ayat zikir loh, bukan ayat sholat. Oke. Ayat ini, ya, diperjelas dan dipertegas oleh ayat lain di dalam surat yang lain. Di dalam surat Toha, surat ke-20 di ayat ke-14. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu dia tuh. Baru ketemu. Sesungguhnya, kata Allah, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka menyembahlah kepadaku.
dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi bahasa lain dari sholat itu zikir. Sholat itu adalah kumpulan zikir-zikir yang ada. Kumpulan dari mengingat Allah. Makanya semua bentuk zikir ada dalam sholat. Tasbih ada. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tasbih. Tahmid ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahmid. Alhamdulillah. Ya. Kemudian tahlil ada. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tahlil. Takbir lebih-lebih. Allahu Akbar. Dari awal aja sudah takbir. Semua jenis zikir terhimpun dalam satu ibadah. Ibadah ini dinamakan dengan sholat. Karena sholat ini mengingat Allah sepenuhnya. Bukan ingat yang lain. Jadi kalau antum galau, kerjaan masih banyak, sholat. Biar tenang. Dengan Allah masukkan ketenangan, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini janji Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, manfaat yang bisa diberikan atau didapatkan dari sholat adalah Allah akan buat hidupnya menjadi jauh lebih mudah. Diberikan setiap permasalahan itu jalan keluar yang terbaik dari Allah. Di mana? Dalilnya di dalam surat At-Talaq, surat ke-69, akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiga. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Janji Allah kan? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dia alami. Dan bahkan Allah berikan rizki dari jalan-jalan yang dia tidak ketahui sebelumnya. Nggak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan hidupnya. Cukupkan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Manfaat yang bisa didapatkan adalah doanya 2 kali lebih cepat Allah kabulkan. Daripada biasanya. Dengan catatan, sholatnya benar ini. Dia paham. Catatannya itu yang perlu digaris bawah itu. Dalilnya di mana? Di dalam surat Ali Imran ayat 38 dan 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadatu malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashiruka bi Yahya ila akhir ayat. Di dalam ayat ini digambarkan bahwa ada seorang yang bernama Zakaria alaihissalam, dia sedang melakukan sholat. Saat itu Nabi Zakaria alaihissalam ini sudah divonis nggak akan bisa punya anak, udah tua dia. Beliau ini sudah tua. Ya. Namun beliau tidak pernah suudzon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh apa? Husnuzon. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, kepada hamba itu anak yang baik, anak-anak yang baik. Husnuzon. Saat itu juga lihat pakai fa. Fanadzatsu malaikatu. Fa itu langsung. Langsung. Thumma itu ada jeda. Kalau fa itu langsung. Dan keadaannya Allah utus saat itu malaikat langsung untuk mengabarkan kepada Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam, seseorang yang namanya Yahya. Yang akan menjadi anaknya. Anaknya sudah ada belum? Belum. Anaknya belum ada. Orang beliau baru batin kok doanya di dalam hati itu. Berdoa saat sholat itu. Saat itu malaikat turun mengabarkan. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan seseorang nanti yang bernama Yahya. Posisinya Nabi Zakaria lagi apa? Wa huwa qa'imu yusolli fil mihrab. Dan sementara Nabi Zakaria alaihissalam itu masih berdiri dalam sholatnya di dalam mihrabnya. Belum selesai. Kita sholat udah selesai nih. Minta udah 2 tahun yang lalu. Kok belum kabul-kabul juga? Jangan-jangan yang bermasalah bukan permintaannya. Sholatnya masih bermasalah. Sehingga doanya agak lambat Allah kabulkan. Agak lambat. Karena orang yang pandai dalam berdoa, ya, adalah orang yang pandai dalam menjaga sholatnya. Dia faham dengan sholatnya. Dan dia faham bahwa orang yang sholatnya baik, dia tidak akan pernah minta yang buruk. Dia pasti paham yang dia pinta adalah kebaikan-kebaikan dan bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya dirinya sendiri.
Maka biasakan, kalau minta sesuatu, itu kaitkan dengan ibadah, tempelkan. Ya Allah, ingin sekali rasanya beli mobil lagi ya Allah. Sampai di situ, jangan berhenti. Walaupun keinginan kita punya mobil baru kan begitu ya. Ingin beli mobil lagi Allah. Yang mana dengan mobil itu insya Allah istri dan anak-anak kami akan mudah untuk sholat ke masjid. Melakukan ketaatan ke majelis taklim. Karena kalau hanya satu ini rebutan ya Allah. Saya nggak ngantor, dia nggak ngaji. Akhirnya berantem. Ini adalah contoh saja analogi. Dikaitkan dengan ibadah, ya, maka Allah akan menilai ini adalah untuk ibadah, bukan untuk yang lain-lain. Doa 2 kali lebih cepat Allah kabulkan. Dan terakhir yang kelima, ikhtitam. Yang kelima, Allah akan hadiahkan keistiqomahan ke dalam dirinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Di dalam surat Fusilat, surat ke-41 di ayat 30, Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini janji Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk istiqamah, untuk teguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan turunkan malaikat-malaikat kepada dirinya untuk menjaga keistiqomahannya. Kalau sudah Allah turun tangan, bahkan perintahkan malaikat untuk menjaga di sekeliling kita, maka kalimat selanjutnya baru masuk akal. Allah takhafu, enggak usah takut, kata Allah. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan. Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita kalau jalan keluar dijaga sama brimob, sama angkatan darat 10 orang, pegang senjata, itu jalannya gagah, Pak. Ada rasa khawatir nggak? Nggak ada. Nggak khawatir. Itu baru dijaga manusia yang bakalan mati. Coba kalau kita diperlihatkan yang jaga kita malaikat-malaikat dengan sayap yang gagah-gagah. Lah itu nggak akan ada ketakutan lagi. Lebih-lebih tenangnya dan tidak takutnya. Dan ini janji Allah kepada kita. Namun janji ini akan Allah penuhi pada saat kita benar dalam menegakkan pilar-pilar kehidupan kita. Salah satunya ya adalah sholat. Jangan hanya melakukan sholat saja dengan hafalat, tapi fahami betul-betul kata demi kata yang keluar dari lisan kita pada saat kita sholat, sehingga dengan faham kita akan makin yakin dengan janji-janji Allah dan akan terhubung terus antara hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena semua ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah ibadah hati, bukan ibadah jasad. Mudah-mudahan pilar kehidupan ini pun akan tegak di dalam kehidupan beragama kita dan akan menyelamatkan kita tentunya di hadapan Allah nantinya. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Lakum minnil hub wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.